Kemarin gue kecewa. Iya. Nemu itu kaleng kongguan itu isinya beneran. Yeay, bersama Candil Manis Gokil. Selamat Lebaran. Udah mau Lebaran. Ini Lebaran. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Cuma tahu itu doang. Oke, ini kalau Lebaran kan like sama kayak bulan puasa kan, Lebaran tuh juga kayak ditunggu-tunggu banget kan ya. Iya. Apalagi waktu masih kecil kan. Dulu entah pakai baju baru, tapi sebenarnya gue pakai baju baru juga nggak lama sih. Setelah SMP atau SMA udah enggak. Gue emang baju baru nggak lama, hari itu doang dipakai, besoknya udah nggak gue pakai lagi. Bukan gitu ya. Bukan gitu. Tapi kan suka beli baju baru, selalu beli baju baru Lebaran gitu. Kalau gue tradisi keluarga gue nggak gitu. Dan tradisi keluarga gue juga tidak ngasih uang. Oh. Jadi nggak ada, jadi kita nggak kenal yang kalau puasa dapat berapa, terus ntar dikasihnya berapa, nggak ada. Nggak ada. Iya, kalau dulu nyokap gue sampai bikin baju yang teridekan sama baju kondektur bis zaman dulu. Oh iya? Kantong semua sih, kantong sini. Oh, buat ampau. Buat apa? Bis itu kantong-kantong semua banyak. Nih gue apa sekarang masih itu kantong-kantong banyak. Kali-kali ya. Kali-kali. Kan bersiap sedia payung sebelum hujan. Tapi bener, kebahagiaan itu pas Lebaran tuh kayaknya lebih happy dulu ya. Oh iya, karena festif Masih kecil, banget festif gitu. banget. Festif Kalau banget. tambah tua kan tambah yang Apa? yang mesti THR, Iya, ngasih apa iya, gitu kan, jadi realistis. lebih realistis. Jadi malah kalau bapak-bapak tuh semakin terkuras. Kalau udah mau Lebaran stres. Lebaran stres kalau kita. Jadi ketawanya beda kalau ada sih kalau Iya, ketawa basa-basi gitu. Ketawa karir gitu. Kalau gue tuh yang berkesan waktu kecil itu kalau Lebaran, dulu tuh eyang gue masih ada yang tinggalnya di Ponorogo. Oke. Nah jadi kami berangkat iring-iringan tuh naik mobil gitu pergi ke Ponorogo, dan waktu itu keluarga gue tuh sangat suka mobil station. Oke. Jadi satu station wagon gitu. Nah waktu itu pernah pakai Fiat Mirafiori. Itu mobil cakep banget sih menurut gue gitu. Nah Apa namanya? Fiat Mirafiori jenisnya. Itu agak susah ya kalau diulang-ulang cepet ya. Fiat Mirafiori. Belakangnya itu bisa ditidurin gitu. Nah, Oh iya. Jadi kan kalau pergi tuh pasti berenam kan, bokap nyokap sama kami berempat. Nah itu di belakangnya ditaruh kasur. Oh, Gitu. sama itu juga tuh. Kan seneng banget. Jadi tuh, Iya. itu dan perjalanannya kan jauh ke Jawa Timur kan. Jadi dan itu buat gue selalu berkesan. Nah sampai kemudian perjalanan Lebaran itu berpindah, yang tadinya setiap tahun menjadi 2 tahun sekali. Oke. Karena eyang gue pindah agama. Oke. Nah jadi dia nggak Lebaran. nggak Lebaran. Nah jadi Nyepi. Natal. Oh Natal. Gue kira nyepi jadi sepi. Natal. Kalau yang nyepi bude gue. Oh, bude adik lu gue. Keluarga gue ini yang Lu sangat Pancasilais. Pancasilais. Seru. Bineka Tunggal Ika banget. Bineka Tunggal Ika. Nah gitulah. Jadi buat gue itu perasaan pada saat nyampe Ponorogo, nyampe rumah eyang gue, itu kayaknya tuh yang gue sampai sekarang masih inget aromanya. Oh. Aroma rumah itu gitu, aroma tempat tidur yang biasanya kamu kan gelar gitu kan, rame-rame. Terus bahkan gue masih inget kalau gue mau ke kamar mandi itu kayak jauh banget. Karena biasanya kan dipisah, jadi rumah utama, terus lo agak ke sana, terus ada dapurnya terbuka, ada sumur. Abis itu lo maju lagi baru ada kamar mandi, gede banget kamar mandinya. Itu kamar mandinya segede kamar kali. Jadi ada baknya gede, dingin, ada ikannya. Oh di baknya. Oh iya. Ada ikannya. Airnya dingin banget. Gitu. Itu buat gue itu berkesan sampai hari ini. Tapi ya terakhir gue ke sana berombong-rombongan ya gue SMP kali.
Oke. Udah lama. Tapi kejadian itu apa naik mobil gelar kasur itu juga gue alamin juga, itu juga kayaknya seru. Makanya dan waktu anak gue masih kecil-kecil kemarin juga gue beli mobil yang bisa digituin. Jadi Oh iya emang seru ya. jadi di belakang gelar gitu, terus ya udah pada kumpul-kumpulan di situ. Seru gitu. Goler-goler itu seru banget sih. Apalagi perjalanan yang jauh ya, misalnya lintas kota lah, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ke Bandung kayak apa kemana gitu, itu juga pasti nyenengin tuh buat. Betul. Dan dulu gua tuh yang mudik itu sesuatu yang spesial karena gua tidak pernah merasakan hawa mudik. Oh ya, kenapa? Karena gua ke Jakarta. Iya. Dari Bandung ke Jakarta. Iya. Keluarga Ya, besar di kasihan Jakarta. banget. Gimana sih? Nggak kena macet. Iya. Oh iya, lu melawan arah ya? Iya, melawan arah gua. Sih ya. Jadi pada saat gua udah itu, kadang-kadang pada saat pas gua udah gede gitu, gua udah kerja, pas mau ngumpul sama keluarga, selalu gua cari saat-saat yang gua kerja dulu sampai malam, jadi perginya pas takbiran tuh kan macet tuh. Jadi biar merasakan macet. Oh ya ampun, ngejar macet. Ya aneh banget sih. Iya. Ngejar macet ya. ngejar macet terus ada suara takbir, wah itu keren banget. Oh, Vibe-nya beda. Vibe-nya beda. Vibe-nya ya. Vibe-nya, ngejar ya. romantis itunya ya. Iya. Romantis ya. Vibe-nya yang Jadi orang mudik tuh romantismenya. datang ke terminal rusuh gitu kan. Terus Terus gak dapet tiket, Nggak dapet terus lo terlunta-lunta di situ, nggak pulang-pulang, capek, rumah, dan lo sendirian. terus sendirian terus lu pesen Grab. Pulang. Ya kalau lebaran, kalau misalnya lebaran kan, gue tuh masih inget banget itu soal kan deket dengan soal maaf-maafan gitu. Ya. Terus kadang-kadang kan kita sudah nggak, manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia adalah gudang kesalahan. Kalau gudang utama kesalahan. Bukan gudang diskon ya. Pasti kita melakukan kesalahan. Cuma kadang-kadang gini, ada orang yang misalnya kita melakukan kesalahan sama orang, terus kita nggak enak, kita mau minta maaf, tapi misalnya itu tidak pernah terucapkan, tapi dia tahu kita memaafkan gitu, misalnya kita minta maaf. Atau ada orang yang melakukan kesalahan sama kita yang menurut kita sangat besar, dia tidak pernah minta maaf, tapi ada di satu titik kita pengen udah deh gue maafin. Dan itu baru gue dapat setelah udah sekarang, setelah udah the gocapers ini. Kalau dulu gue, kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan yang sangat besar sama gue, menurut gue ya, menurut gue besar kan belum tentu menurut dia gede. Menurut gue besar gitu, gue kalau gue nggak mau maafin itu gue bener-bener nggak mau maafin, dan itu gue jarang nggak mau kenal sama orang karena sebuah kesalahan tuh, gue sangat jarang. Tapi kalau udah itu terjadi, itu gue udah nggak ada cerita gitu. Nah sekarang ini, maksudnya sekarang dalam konteks umur gocapan, gue ngalamin itu lagi, orang melakukan kesalahan yang wah lo bisa setega itu sama gue gitu ya, dan gue sangat marah. Tapi kemudian gue tahu bahwa yang gue selamatkan, kalau gue tidak memaafkannya, maka sebetulnya yang celaka adalah gue, karena gue akan tetap menanggung beban itu. Ya. Ya kan, jadi beban kemarahan gue gitu. Padahal buat apa? Dia nggak segitu penting juga untuk lo panggul-panggul, lo bawa-bawa kan, jadinya jadi dia jadi penting kan. Betul. Istilahnya jadi lo negatifnya ada di lu gitu kan. Iya. Banyaknya Iya. di lu kan. Iya. Sih. Udahlah gitu, udah gue maafkan, tapi gue nggak mau kenal sama lo, tapi lo gue maafkan, kan dua hal yang beda ya. Betul. Tapi lu kan ngerasa kan begitu lu memaafkan dia, begitu lu mengikhlaskan dia, lu malah lebih lega Enteng. gitu kan. Lebih Walaupun enteng. dia Iya. nggak mengucapkan Iya. maafkan lu kan. Iya. Iya. Karena sehingga menjadi tidak penting dia minta maaf apa enggak. Iya. Iya betul. kan, karena gue udah memaafkan. Daripada lu mikirin udah gini Iya. sementara dia nggak merasa kayak gitu kan rugi gitu. Iya, emang. Saya kalau dipikir-pikir, kenapa gue jadi yang bego? Kenapa jadi gue yang susah? Iya. Terus dia tidak merasa bersalah, bisa Betul juga, kan, bisa ya. juga. Makanya gue selalu berpegang bahwa ya kalau lu musuhan atau apa ya, jatahnya 3 hari deh. Dari situ kalau nggak either lu maafin duluan atau dia Minta dia maaf. minta maaf gitu. Ya lu maafin duluan aja. Ya gue selalu Lebih gampang itu. Ya gue selalu
pegang itu gitu biar gue nggak berlarut-larut. Tapi kalau lebaran itu kan biasanya panas ya, lo perhatiin gak sih? Gue tuh kalau selalu ngerasa kalau lebaran tuh pasti sumuk. Lebih sumuk. Mungkin juga karena pakai baju lebaran ya, misalnya pakai baju yang Oh, lu yang modelan putri-putri gitu kan? Yang ngembang-ngembang gitu, terus pergi ke kebun binatang kan gitu. Oh, gua nggak ngalamin tuh. Naik mobil bak lebaran. Oh, naik mobil bak ke rumah saudara-saudara rame-rame kan gitu kan. Nah, itu. terus terus Tapi gua nggak punya kesempatan pakai baju Cinderella ya. rese. Pakai Cinderella. Terus sepatunya yang itu kan yang hak juga kan. Iya, sepatu kaca itu. Sepatu kaca. Terus yang kaos kakinya pun berendar-endar. Panas banget. Panas banget gatel. Bahannya bahan gatel gitu. Tuh kebayangin lu gatel banget. Belum rambutnya gitu loh. Terus apa keringat lo meleleh-leleh Yoi. gitu kan. Keringet meleleh gitu. Oh tapi gini deh, tapi ya gue kalau misalnya lebaran kan suka datang ke rumah saudara kan. Ke rumah saudara tuh biasanya di rumah saudara itu TV-nya dinyalain. Oh iya ya, aduh gue jadi inget itu dong. Iya, itu isinya Tape sinetron. uli. Kalau gue ke rumah saudara. Tape ketan. Oh, itu enak banget. Tape ketan pakai tape uli kalau Betawi itu tuh. Iya, iya tuh pakai itu kan, pakai apa ketan hitam. Ada yang ketan hitam, ada yang ketan Ketan putih biasanya. Iya, iya. Ada yang ketan hijau hijau. juga ada. Nah, Kalau itu gue doyan banget tuh. iya sama ketan tape itu. Tape itu sama ulinya. ulinya. Ketan-ketannya itu. Nah itu ada yang lewat depan rumah gue. Oh, Kemarin iya, gue baru aja beli tuh. Oh, iya. Iya, jadi ulinya segini, terus sama itunya tape. Iya. Namanya kacang goreng. Mak kacang ya. Kacang gorengan biasanya ke stoples tuh biasanya. Perut gue udah bunyi nih. Kacang bawang, kacang bawang. Kacang Perut bawang gua bunyi. stoples. Kalau Betawi ya ada apa kayak opak yang kecil-kecil gitu. Oh, yang ada kayak kembang. Warna-warni. Kayak kembang. Ada yang kembang, ada juga yang cuman gepeng-gepeng warna-warni. Ada merah, ada putih, ada apa. Sama dodol. Dodol. Dodol Betawi itu enak banget menurut gue tuh. Karena gue tuh ada teman gue itu dodol Cina kan tiap sebenarnya? lebaran dia ya pengaruh Cina. Iya, iya. Si pengaruh Cina. Dia tuh bikin sendiri emaknya. Jadi Oh iya iya. karena emaknya udah gak kuat jadi dia yang bantuin kan, nanti setelah udah jadi kan dibagi-bagi itu ntar dia akan kasih-kasihin ke orang. Nah gue selalu dapet jatah dulu. Itu enak. Dan dodolnya tuh ada dua macam. Ada yang hitam Hitam banget tuh agak keras. Ada yang bentuknya kayak bulat gitu, dipakai plastik tuh biasanya. Oh itu kayak Cina itu tuh Ya. kayak itu kayak kue bulan ya. Ya itu warnanya lebih terang tuh, Lebih terang, coklat terang. ya, ya, ya. Nah kalau itu potong-potong gitu terus digoreng pakai telur itu. Oh iya itu iya juara tuh. banget tuh. Iya iya. Itu antara manis-manis sama Yes. itu. Iya iya. Tuh. Tapi kalau itu favorit gue tetap yang hitam. Tuh gue kalau digigit tuh kan ngelawan kan gitu. ngelawan Tapi dia. manisnya tuh Dia nggak terlalu manis sebenarnya. enggak. Pas aja. Nah, mas tuh itu. Nah kemarin gua kecewa. Iya. Nemu itu kaleng kongguan itu isinya beneran. Kita malah kecewa. Edukasi kita begitu. Entah Regina atau apapun deh ya. gitu kan. Apapun deh, beri kami kejutan. Jadi pas buka, ya beneran kongguan. Langsung. Yang selalu habis di kaleng kongguan duluan apa? Coklat. Wafer. Wafer. Wafer, cuma dikit wafer soalnya. Terus wafernya selalu coklat kan? Padahal Iya. di gambarnya ada yang pink. Oh iya, iya. Ada yang pink. Gue nggak pernah nemu yang pink. Kayak coklat bener-bener. Iya coklat pasti. Wafer. Wafer. Makanan wafer. Dan itu juga jadi makanan ini ya kalau di Lebaran. Itu makanan yang harus selalu ada gitu. Iya si kongguan itu. Kongguan. Kalau anak gue tuh nggak doyan opor. Dan dia nggak doyan pedes. Jadi dia kalau makan rendang, ya makan tapi dia dikit. Nggak doyan ketupat. Itu adalah ikonnya Lebaran kan. Ikonnya Lebaran. Gue juga picky eater juga. Iya, gitu. Jadi buat dia ya makanan Lebaran itu menyiksa dia soalnya dia nggak doyan itu. Nah makanya beda generasi kan. Yeah. Sementara kalau kita harus banget kayak adik gue tuh pernah sekolah di luar. Itu harus banget tiap Lebaran dia belajar masak untuk bisa jadi opor sama rendang karena itu harus sama ketupat. Iya iya. Terus satu lagi ketupat yang gue suka tuh salah satunya adalah ketupat ketan. Wah, ketupat itu jarang loh. Iya. Jarang tuh Itu ketan tuh. jarang. Jadi cuman gue kalau ke rumah om gue aja dulu suka ada itu menu ketupat ketan tuh. Wah, itu mantep tuh. Ketupat ketan sama dendeng kering. Oh.
kayak rendang tapi dendeng Iya, bentuknya. iya. Yang dicabein kan? Terus enggak dia kering. Jadi hampir kayak kerupuk jadi Oh. jadi dan empuk banget, keras itu udah langsung hancur tuh, cocok banget sama opor, ketupat ketan itu. Itu makanan Padang ya berarti? Oh gak tahu itu Lu orang udah apa? fusion itu. Lu orang apa? Orang Jawa. Oh iya fusion sih. Tapi kemarin juga kita baru nemu ya di Kalimantan tuh apa namanya? Bikang. Bingka. Bingka. Bingka, kue bingka. Kue Bingka bingka tuh mereka. apa? Dia kayak Kapan lagi? dia pakai kue telur. Telur yang diaduk sampai kayak puding itu loh, puding lebih krenyes kalau banyak di telur di. Oh ya. Jadi rasanya seperti itu. Terus dia dicampur ada bingka berendam ya. Ada bingka ada apa namanya? Berendam itu. Apa? Ada kuahnya. Ada kuahnya, kuahnya manis, Manis. kuah gula. Ada satu lagi yang bingka bakar kentang, bingka kentang ya. Iya. Dia dicampur tepung kentang juga. Enak. Dan nggak begitu manis. Oh. Gue sukanya itu. Nggak giung gitu. Gak giung ya. Ya demikianlah tadi pembicaraan ngalor ngidul kita. Menjelang lebaran. Iya. Buat teman-teman semua selamat lebaran ya. Dan gua mau minta maaf sama semua yang merasa terdampak oleh keisengan-keisengan. Terutama yang di kantin. Terutama yang di kantin. Itu kembangan. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Saya mau ngucapin selamat mohon maaf yang sangat buat 2 orang. Oh, spesifik banget. Yang pertama anakku Riku dan buat Bapak. Karena 2 orang itulah yang menurut saya paling penting untuk saya minta maaf. Maaf ya. Dan selamat mohon maaf lahir batin buat semua. Selamat hari raya. Lebaran. Hari raya Idul Fitri apa selamat Oke. lebaran? Oh ya. Selamat hari raya lebaran. Yang ngomong. Oke, ya. Oke. Closing. Oke. Sampai berjumpa lagi dengan Candil Manis Gokil. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat Para pemimpin rakyatnya makmur terjamin.